Assalamualaikum, ahlan wassalam. Halo guys, kembali lagi di WDP. Waktunya DM Podcast. Nah guys, akhirnya DM Podcast comeback lagi nih. Sekitar 2 tahun kita hiatus. Alhamdulillah banget akhirnya DM Podcast ini mulai kembali lagi. Nah, sebelum aku mulai, kayaknya aku mau kenalin diri dulu ya. Kenalin, nama aku Hanifah Zakia, biasa dipanggil Hani, aku dari kelas 11 IPS. Nah guys, di episode perdana kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat istimewa nih guys. Nih, mari kita sambut Ketua MPK dan Ketua SDM periode 2024-2025. Halo. Kak. Hai. Boleh kenalin dirinya nggak Dika, namanya siapa? Boleh, mau dari yang mana dulu nih? Dari yang Ketua SDM dulu deh. SDM. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Kirania Hernisa dari kelas 11 IPS juga, sama kayak Hani. Sama guys. Selanjutnya Ketua MPK. Halo semuanya, aku Zara Insani dari kelas 11 IPS juga. Jadi kan Sama- kita sekelas ya. Kelas nih guys sebenarnya nih. Kelas kalian ini Kakak kalau boleh tahu ini rumahnya di mana ya kak? terjauh, terdekat, atau gimana nih? Kalau terjauh dulu takut kecapean duluan ya. Kayaknya yang terdekat dulu aja deh. Boleh. Oke, aku sendiri, aku dari Jabodetabek, salah satunya di Tangerang. Tangerang, lumayan deket ya. Kalau yang terjauh Kalau aku gak dari Jabodetabek. dari Dari Jabodetabek sih, Jabodetabek Maluku Utara. jauh ya, lebih jauh. Loncat jauh ya. Iya. Tidore Maluku Utara. Wah, halo Tidore. Salam tidur ya. Salam Tidore. Oke, Kak kalau boleh tahu perasaan kakak ini pas pertama kali kepilih jadi ketua MPK sama ketua SDM ini gimana ya nih perasaannya? Dari yang dulu dipilih aja, Mas. Boleh. Rasanya ya, rasanya. Itu rasanya belum pernah ada ya, itu baru kali itu adanya. Jadi rasanya tuh ketua MPK sendiri kan diumuminnya secara secret ya, kayak ya rahasia lah gitu. Pasti takut, deg-degan, ada seneng juga sedikit, itu semua campur aduk. Jadi rasanya tuh benar-benar nggak bisa diutarain pakai kata-kata gitu. Wah banget lah ya pokoknya perasaannya. Secret ya mereka ya. Rahasia banget nih, sampai kita juga nggak tahu ya. Kalau dia secret diumumin, kalau aku Terbuka. terbuka banget. Kita tahu Oh. satu lingkup DM tuh tahu pemilihan ketua SDM. Kalau rasanya waktu aku dipilih tuh apa ya? Takut innalillahi gitu. Takut innalillahi. Enggak usah takut karena meninggal. Oh iya. Takut mendapatkan tanggung jawab yang besar, makanya ngomongin innalillahi. Oh iya. Takut menerima iya amanahnya ya. Bener. Terus kakak ini bagaimana sih cara memimpin organisasinya ini? Dari siapa dulu nih? Gantian deh ya. Kayak kakak nikah Zahra mulu nih. Cara aku memimpin organisasi itu yang penting nurut sama ustazah, nurut sama beliau ini, terus ngerangkul koordinator bawahan aku, anggota-anggotaku, karena kalau menurut aku kalau kita nggak ngerangkul mereka, siapa lagi yang bakal merangkul mereka kalau nggak kita? Saya sih, bukan Anda. Kalau kita kan aku dan kamu ngomongnya ke saya. Saya berarti kakak ya kan. Berarti di atasnya lagi ada ketua MPK nih. Kalau ketua MPK ini gimana sih caranya tersendiri gitu? Di cara dari aku ya, jadi kalau di MPK itu kan kita per kelas ada perwakilannya gitu. Pastinya setiap angkatan ada, nggak cuman beberapa angkatan aja tapi semua angkatan tuh ada gitu. Caranya sama sih, nggak jauh beda, pasti kita harus ngerangkul. Tapi kalau dari aku sendiri, aku mungkin nggak terlalu banyak gimana ya, sharing positif, bukan gitu juga, tapi sharing happiness yang ketawa-tawa bareng tuh nggak terlalu banyak karena MPK itu emang harus seperti itu gitu, harus sedikit gitu deh. Jadi ya. Yang penting kita bisa dapat chemistry-nya, sisanya kita bakul aja. Nah, buat pertanyaan selanjutnya nih Kak. Kakak ini pernah nggak sih ada pengalaman berorganisasi sebelumnya?
organisasi ya. Organisasi. Dari aku aja dulu ya. Boleh. Kalau aku pengalaman berorganisasi itu, aku kan MTS-nya di DM ya, di Darul Marhamah juga. Saat MTS aku itu belum pernah berorganisasi, jadi cuma seringnya tampil di depan umum. Nah, naik ke MA, aku itu dipilih menjadi OSDM, anggota OSDM Bahasa, anggota kedua. Terus aku juga pernah terlibat di Forum Pelajar Indonesia yang ke-12. Jadi kayak kita bisa berdialog sama pelajar-pelajar dari Sabang sampai Merauke gitu. Wow. Wow. Ujung ke ujung. Iya benar. Dari MTS sampai MA OTW 6 tahun ini ya. Benar. Masya Allah. Biasa ngabdi biasa. Abdi nih. Insya Allah. Insya Allah. Amin, guys, amin. ya. Kalau Kak Zara sendiri gimana nih? Oke, kalau Kirani kan MTS-nya di Darul Marhamah, aku sendiri MTS-nya nggak di Darul Marhamah, aku di SMP luar gitu. Nah di SMP luar itu aku sempat menjadi calon ketua OSIS, tapi pada akhirnya menjadi sekretaris gitu. Dulu kalau di SMP itu namanya tim inti lah gitu. Jadi untuk pengalaman organisasi udah pernah ada. OSIS tapi bukan MPK, karena nggak ada kalau SMP MPK. Jadi udah nggak kaget ya? Udah nggak kaget ya? Kaget juga. Kaget cuma udah mempersiapkan, nah, udah tahu. gitu organisasi oke gitu. Jadi pas dapet tuh gak langsung jeder banget gitu ya, langsung kaget banget, semangat itu. Iya. Nah, selanjutnya ini gimana nih cara kakak itu memimpin organisasi ini? Cara memimpin organisasi itu seru banget ini. Aduh. Cara memimpin organisasi versi aku sih lebih ke tadi banyak-banyak komunikasi sama teman-temannya, sama anggota-anggotanya. Terus aku pernah dapet petuah dari kakak kelas aku, jangan ngambil keputusan itu saat marah, karena kalau kita saat marah itu emosi kita lagi nggak stabil, bisa-bisa kita ambil keputusan yang bakal kita sesali kelak gitu. Gitu sih kalau dari aku. Kalau dari aku sendiri yang pertama paling penting itu chemistry. Jadi kita kan nggak bisa milih ya anggota kita siapa gitu, teman organisasi kita siapa. Wah, misalnya nih ini nggak dapet chemistry-nya, bukan malah menjauh atau udahlah nggak peduli deh, nggak bisa, harus dibangun gimana pun caranya, ayo kita bangun, ngomong aja. Jadi kayak namanya organisasi tuh nggak bisa cuman pakai kode-kodean, feeling-feelingan, nggak bisa. Organisasi nggak bisa pakai perasaan gitu loh. Pakai perasaan boleh, tapi namanya kita perempuan ya, tapi kalau terus menerus itu dilakuin pakai perasaan, mau gimana, organisasi mau maju gimana gitu loh. Jadi paling penting komunikasi, benar juga kata Kirani, kalau ngambil keputusan itu jangan sampai emosi, jangan pas emosi, apalagi kita ketuanya gitu, benar-benar harus yang sebisa mungkin netral gitu, harus selalu yang aduh kalau udah marah banget kayaknya udah mending gak usah ngomong, udah gitu ya kita Diem aja. udah diem aja deh kita. Jadi kayaknya juga emang gak usah pakai kode-kodean kali ya, kan kita juga nggak tahu pekanya itu gimana. Ya, benar. Nah ini terus kalau misalnya tantangan terbesar kakak itu apa ya saat berorganisasi? Tantangan terbesar nih ya, coba dari Zahra dulu dari aja aku MPK ya. ya. Tantangan terbesar itu yang pertama anggota sendiri, itu pasti tantangan terbesar. Yang kedua diri sendiri, nah itu mungkin ini bisa jadiin opsi pertama ya, bisa itu fleksibel aja deh, dua ini anggota dan diri sendiri itu sepaket, ini benar-benar tantangan banget gitu. Benar. Yang ketiga lingkungan masyarakat, udah itu kalau menurut aku ya 3 tantangan itu yang paling, sisanya tuh aku biarkan mengalir seperti air aja, tapi untuk 3 ini itu udah paling berat. Benar banget. Kalau dari aku sama sih kayak Zara, tadi kan dia fleksibel, bisa ganti nih 2 ini. Cuma kalau aku sih yang pertama pasti diri aku. Kenapa diri aku jadi tantangan? Harusnya kan mudah gitu ya. Cuma ternyata nggak bisa. Ini diri aku tuh butuh yang namanya apa ya? Yang bahkan aku sendiri tuh nggak tahu butuh apa gitu. Misal pengen belajar tapi males, nggak pengen belajar tapi butuh, sibuk tapi ada OSDM, gak sibuk ngurus yang lain gitu kan. Misalnya lagi nggak ada OSDM, ngurus yang lain, pasti kayak ada aja tantangannya di hidup aku itu. Terus yang kedua, anggota, aku tuh lumayan susah pahamin orang. Cuma alhamdulillah karena mostly anggota-anggota aku itu udah lama bareng aku, bukan kayak
orang baru, jadi kayak udah orang lama lah gitu. Itu aku lebih bisa memahami mereka. Misal kamu kan temen aku udah sampai 5 tahunan ya, Jadi kayak, insya Allah kita saling memahami. Paling ketika kita lagi mudian, aku lagi mudian, kamu lagi mudian, kita sama-sama kurang bisa memahami, dan itu normal karena kita wanita gitu kan. Terus yang ketiga, benar kata Zahra, lingkungan, apa yang kita pimpin. Kayak misal ada kelas itu kadang suka ngelanggar, tapi dia ini nggak tahu kalau misal dia tuh lagi ngelanggar. Itu misal bagian Hanifah program kerjanya ada yang dilanggar tuh menggambar, tapi dia bilang, Kak ini tuh Ana menggambar dari Ana kecil, dari TK atau SD. Terus kenapa dibawa ke sini? Ya Ana nggak tahu, aku nggak tahu kalau misal itu dilarang. Gitu sih, paling kayak ya 3 hal ini yang berat ya buat dihadapin. Challenging banget. Harus ada juga kesabaran dari diri Benar. Pertanyaan buat Kak Kirani nih ya. Ini kan tadi di awal ngomong nih yang paling besar, yang paling ketahuan banget nih kayaknya pemilihan ketua SDM nih. Itu kan pemilihan ketua SDM tuh yang milih juga bukan santri-santrinya tapi guru-guru juga. Kan ada yang namanya itu debat ya kalau nggak salah. Nah itu bagaimana sih cara menghadapi rasa gugup itu ketika ingin debat? Ya jadi pas zaman pemilu itu, sebelum pemilu itu emang ada beberapa tahap-tahap menuju hari H pemilu ya. Ada kita ngumpulin tim ses, kita rapat dulu sama kesiswaan atau pembina SDM-nya, terus kita bikin kampanye, video kampanye, dan kita bikin visi misi. Nah, puncaknya sih yang aku rasa tuh bukan di pemilunya, benar kata Hanifah tadi, puncak itu ada di debat ya. Dan pas aku debat juga ngerasain kayak alhamdulillah sampai di tahap ini yang tahap tersusah menurut aku, tapi tahap termudah untuk dilakukan. Apa ya bahasanya tuh, debat tuh tahap tersusah untuk dipikirkan ya, tahap tertricky dan termenakutkan, tapi saat dilakukan tuh mudah, gampang banget karena debat kan yang dibutuhkan itu bagaimana kita bisa public speaking. Dan alhamdulillah selama aku sekolah di Darul Marhamah ini tuh aku udah dilatih untuk bisa public speaking, baik di dalam sekolah maupun di luar. Kayak aku pernah jadi MC saat University Day di Darul Marhamah, sering jadi MC wisuda, kemudian juga pernah jadi MC IBF di Agustus kemarin gitu. Jadi kayak pas debat juga aku ngerasa gak gugup sama sekali, gak tau kenapa aja, kayak aduh aku gak ngerasa gugup. Yang aku rasain cuma kayak dingin karena kedinginan AC, terus kayak pilek, terus aku takut suara aku gak kedengeran gara-gara aku lagi bindeng gitu. Gitu aja sih, kayak bener-bener gak ngerasain gugup sih alhamdulillah saat itu. Ini kayaknya di debat tahun ini sebenarnya ada yang unik nih, ada yang beda di tahun-tahun sebelumnya. Dengar-dengar itu Kak Kirani itu pas debat itu ngomong berbicara debatnya menggunakan bahasa Arab nih, guys. Itu ya Tapi itu parah sih. bahasa Arab ya, sesi itu ya. Iya, ini boleh ceritain gak sih kira-kira pas debat tuh kayak gimana nih pakai bahasa Arabnya? Pas sesi itu ya, sebenarnya tuh debat kemarin juga ya debatnya pakai bahasa Indonesia, cuma bedanya aku di video kampanye aku kan ditayangin tuh pas hari H debat, sebelum dimulai debat itu aku ada satu scene yang dimana tim ses aku pakai bahasa Arab untuk nanya man hiya Kirani gitu. Tapi di situ ternyata ada Ustadz guru bahasa Arab yang nanya pas sesi pertanyaan guru-guru, sesi tanya jawab guru-guru. Lu nanya gini, Kirani, Ustadz lihat-lihat nih tertarik salah apa sih namanya? Ketertarikan kamu terhadap bahasa Arab tuh lumayan tinggi ya. Tuh kayak langsung kayak sepertinya ini guru bakal mengetes kebisaan aku bahasa Arab. Jadinya guru itu, si Ustadz ini bilang, bisakah kalian menjawab pertanyaan yang akan Ustadz ajukan ini menggunakan bahasa Arab atau bahasa Inggris, salah satu.
aku kepikiran, duh aku bisa bahasa Inggris, kurang bahasa Arab, cuma bisa. Untuk menjawab pertanyaan ini tuh butuh waktu yang lama untuk berpikir. Jadi kayak, tapi aku tuh kayak udah menjanjikan aku bisa bahasa Arab ke santriwati gara-gara video kampanye aku itu. Jadi aku jawab pakai bahasa Arab. Kata-kata pertanyaan itu seperti ini. Apa yang akan kamu lakukan untuk mengembangkan seni berbahasa di santriwati dan rumah ramah? Ya aku jawab dengan kesotoyan aku ini, aku jawab pakai bahasa Arab. Yang pertama sih kita harus belajar bahasa Arab, karena kalau bisa kita gak bisa bahasa Arab, kita gak mungkin coba gitu, paham gak sih? Paham. Gitu lah. Tapi ini jawabnya, Capek. tapi ini jawabnya juga pakai bahasa Arab juga nih ya. Iya. Iya. Kalau bisa nggak nih kakak kasih kayak contoh ngomong pakai bahasa Arab, kayak perkenalin diri, nama kakak, dari kelas berapa, asal dari mana gitu. Bisa. Dan sekarang jadi apa? Hah? Dan sekarang jadi apa gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayyuha talibah, ismi Kirania Hernisa min fasli 11 minal madrasatil aliyah. Al-an ana raisatil OSDM. Masya Allah. Ini semoga nanti santriwati juga bisa tertular ini ya, bisa berbahasa Arab juga. Amin. Ini sekarang karena ada tadi udah 2 pertanyaan buat Kak Kirani nih. Ini kayaknya sekarang dua-duanya aja nih sekaligus ya, langsung Anda tanya. Gimana sih nih cara kakak itu menjalin komunikasi antar anggota supaya tidak terjadi yang namanya miskomunikasi? Dari Kak Zahra dulu kali ya. Capek ya kiranya soalnya habis Udah ngantuk gitu. Gantian deh. Boleh. Oke, cara menjalin komunikasi biar nggak miskom gitu ya. Iya. Yang pertama, miskom itu pasti ada di setiap organisasi, nggak usah organisasi, kita antar teman aja itu udah pasti sering miskom kayak gitu. Tapi gimana caranya kita mengurangi miskom itu? Bukan menghilangkan, miskom itu pasti akan selalu ada gitu. Gimana caranya kita mengurangi? Yang pertama yang tadi, bangun chemistry. Kalau dari awal chemistry-nya juga udah ada, udah dapet, udah bisa saling connect, pasti kalau kita ngelakuin hal-hal selanjutnya ke depannya nanti, entah proker, entah apalah, itu pasti lebih enak gitu. Mengenal anggotanya gitu. Gimana caranya dia nih karakternya kayak apa gitu. Kalau kita nggak tahu karakternya, kan karakter orang beda-beda. Ada yang pemarah, ada yang pendiam. Kalau lagi marah pendem ya gitu. Kita nggak ada yang tahu karakter orang. Yang ketiga, saling mengerti, saling menghargai. Udah 3 itu. Udah benar-benar yang paling terpenting. Tapi balik lagi, miskom pasti ada. Tapi nggak apa-apa, kita mengurangi bareng-bareng gitu. Benar. Kalau dari aku sih sama sih sebenarnya sama beliau ini, karena ya cara-cara kita tuh kalau nggak beda, kalau misal bedanya dikit doang ya. Tapi kalau dari aku sama, cuma ditambahin lagi, aku sering kayak nanya-nanya, misal seni oke nggak, rohis oke nggak, keamanan ada masalah nggak, kalau misal ada masalah mau dibantuin apa enggak gitu. Kalau misal nggak pengen dibantuin, ya udah sok selesain, tapi besok selesai bisa gitu. Jadi kayak dievaluasi sama mereka, ditanya-tanyain, follow up sama mereka, keadaan mereka tuh sekarangnya lagi gimana gitu. Jadi yang terpenting itu kita juga nanya keadaan divisinya juga ya, supaya nanti barangkali kalau misalnya divisinya ada punya masalah tapi kita nggak nanyain, jadinya repot juga di kitanya. Kita kurang peduli atau gimana gitu. Terus kalau misal ujung-ujungnya masalah menggede nih, Kan terus kita marah nih, kok gitu sih? Pasti mereka tuh yang koordinatornya bakal kayak ngerasa, lah kan kemarin kalian gak peduliin aku, kalian kemana aja gitu. Cuma didemin gak dibantuin dapat masalah. Kalau bisa butuh effort yang tinggi, seperti yang aku bilang saat debat kemarin, effort saat OSDM, apalagi organisasi kayak gini tuh need more effort banget, karena kita tuh harus apa ya, sama-sama, gak boleh satunya doang loh yang ngeluarin effort lebih, harus sama-sama ngeluarin effort lebih biar kita tuh kayak ngerasa saling dihargai gitu. Saling feedback. Benar. Terus kita juga harus tahu keadaan dari
anggota atau misal antar temen deh, misal aku harus tahu keadaan Hanifah tuh lagi capek nggak ya, lagi hektik sama Gevoras atau panitia apa gitu. Jadi kayak biar kita tuh kayak Hanifah pas aku suruh Hanifah ayo dong mading kesenian diisi, bentar dong capek tahu nggak sih gitu. Pasti ada aja rasa kayak gitu biar mengurangi ya, kita saling tahu dia tuh sekarang lagi sibuk apa sih gitu. Ngertiin juga lah ya berarti ya. Terus ini kalau gimana sih cara memanage waktunya juga? Apalagi kita pesantren juga ya. Pesantren cara mengatur waktunya di organisasi, di pelajaran, sama buat di tahfiznya itu ngatur jadwal-jadwalnya itu gimana ya? Jujur, Gampang dijawab ya. jujur Gampang nih. DM itu sangat worth it untuk kita organisasi Baik sibuk-sibuk banget. gitu, karena di Darul Marhamah ini kita tuh udah dikasih rundown untuk hidup kita gitu. Jadi Dari bangun tidur dari ya. bangun sampai kita tidur lagi, acara kita tuh udah disusun kegiatan kita sehari-hari. Jadi kita tinggal nambahin kayak waktu me time kita, waktu istirahat kita, ya organisasi tambahan, kegiatan tambahan, tinggal kita selipin aja. Sisanya udah diatur. Benar. Mantap Darul Marhamah. Dan karena udah diatur ini, DM tuh dari aku kelas 8 kalau nggak salah, dia udah nggak nerapin yang namanya sistem tugas. Jadi kalau misalnya ada tugas diselesaikan di rumah, di sekolah, di kelas. Kalau misalnya nggak selesai dibawa ke asrama, tapi itu emang udah tanggungan anak karena nggak selesai gitu. Padahal udah dikasih waktu deadline selesaiin di kelas, tapi kenapa nggak selesai? Udah berarti selesai di asrama itu berarti udah hukuman lah istilahnya gitu. Dan kalaupun ada itu sebenarnya nggak susah-susah banget sih tugasnya, kayak paling tinggal bikin bahan presentasi yang pakai karton. Ya kita sebenarnya udah siapin di kelas, tapi di asrama tuh tinggal kita tempel-tempelan di karton gitu, jadi kayak udah gampang gitu. Emang sangat mengerti banget deh Darul Marhamah. Berarti kayak udah dikasih kayak kalendernya gitu ya. Kita kayak kalender. Iya, udah terperinci, teratur banget nih ya. Masya Allah banget Darul Marhamah. Ini kalau misalnya ditanya gini nih, kakak ini lebih ribet itu ngatur buat acara-acara sekolah atau ngatur anak-anak organisasi? Itu lebih ribet tuh ngatur apa nih di antara dua itu kalau ditanya? Acara sekolahnya kayak gimana? Mungkin acara sekolahnya tuh yang sekolah nih mengadakan acara misalnya yang namanya kayak kelas meeting atau maulid nabi. Itu lebih ribet ngatur acara itu atau kita ngatur-ngaturin anak-anak kita nih yang organisasi kita? Kalau dari aku ya lebih rumit ngatur acara yang butuh lebih rumit ngatur organisasi anggota-anggota daripada kepanitiaan dari sebuah acara. Karena kalau misal panitia itu sifatnya sementara, jadi kayak misal kelas meeting diadain saat Desember tanggal 18 sampai 19, itu cuma sesaat itu doang kan. Kita cuma perlu rapat 3 kalian, selesai evaluasi bubar gitu, selesai acara bubar gitu kan. Dan ya udah evaluasinya buat kelas meeting selanjutnya. Kalau misal organisasi evaluasi itu buat sepanjang hari, jadi berkelanjutan evaluasinya. Nanti Hanifah kalau misal kesenian adain mading jangan terlalu ada yang horor-horornya ya, itu selanjutnya bakal seperti itu. Hanifah nanti kalau misal ada yang menggambar-gambar, sidak gambar aja gitu, sidak gambar, tapi anaknya jangan dikasarin, dilapor ke musyrifahnya aja, pelan-pelan ngomongnya, harus seperti itu. Jadi kayak kita tuh kalau misal evaluasi dari organisasi itu harus rutin diterapin di kehidupan sehari-hari kalau dari aku gitu. Soalnya jangka panjang ya. Bener. Azara ini jawabannya sama aja gitu. Kalau aku sendiri kan aku MPK yang nggak ada event-event yang terlalu rumit ya gitu. Paling yang rumit itu komisi pemilihan umum dan debat dan lain-lain gitu. Tapi emang ngatur manusia gitu, ngatur anak itu lebih susah. Ngatur Anggota. santriwati lah, anggota itu emang lebih susah dibanding ngatur sebuah acara. Karena acara mah ya udah gitu sementara, benar kata Kirani, dan acara nggak akan kemana-mana, susunan acara akan tetap seperti itu. Tapi kalau anak, kalau kita udah bilang kayak gini, otak kita nggak ada yang tahu, otak dia akan berubah. Semenit kemudian dia mikir apa yang bikin dia sifatnya beda lagi dan segala macam
gitu. Apalagi nih buat setahun ya kalau misalnya organisasi itu. Terus kakak ini ada nggak sih jurus tersendiri nih buat kayak anak-anak anggota organisasi itu jadi yang tambah semangat kalau buat ikut rapat gitu, yang kayak enggak males. Punya jurus tersendiri nggak sih gitu biar tambah semangatnya ya. gitu. Kalau aku sendiri, oke. Kalau cara aku biar nambah semangat ya rapat ya. Aku itu kan kalau namanya kalau rapat, aku kalau udah rapat, yaudah rapat dulu serius gitu. Nah tapi kan kalau serius terus kadang kita capek ya, butuh yang namanya ice breakingnya gitu. Setelah rapat aku pasti selalu sisain 15 menit lah buat ngobrol santai, bener-bener yang sesantai itu yang bisa di luar organisasi, seperti kedekatan-kedekatan dan lain-lain itu, yang seperti itu deh, yang obrolan asik lah itu aku selalu adain waktu sisa itu setelah rapat, karena biar gimana ya, rapat serius boleh tapi kadang kita juga butuh cair sedikit nggak sih, gitu sih. Itu sih karena yang bikin semangat tuh sebenarnya 15 menit terakhir itu setelah rapat gitu. Rapatnya semangat aja sih, alhamdulillah cukup lah. gimana kalau kiranya nih? Aja kali ini ya. Bener sih kata Zara tadi, kayak kita butuh waktu yang buat mencairkan suasana dan pekerjaan kita, jadi kayak gak selalu organisasi itu harus serius setiap saat, kayak kan juga butuh bercanda kan sih, kayak Benar. bercanda Bercanda apa sih, Gir? kalau mungkin Zara kan dia punya adik kelas ya, dan kalau aku sih maksudnya aku punya adik kelas banyak, cuma kayak terkadang kita tuh lebih fokus, koordinator tuh fokus buat ke anggotanya gitu, dan aku tuh fokusnya ke koordinator yang itu tuh teman seangkatan aku, jadi kayak aku sih sebenarnya nggak punya adik kelas gitu yang aku rasain gitu sih. Terus kalau misalnya lagi ngadain rapat nih, rapat organisasi, yang ngomong serius, tiba-tiba jadinya, kita jadi salah ngomong nih, jadi salah ngomong, membuat orang tuh jadi kayak ketawa, terus jadi kayak wah gitu. Ini cara kayak ngelesnya, cara netralin rapat tuh supaya kayak jadi santai gitu ya, nggak usah yang kita jadinya tuh malu gitu. Cara kembaliin suasananya tuh gimana tuh kira-kira? Paling kita maksudnya jarang yang kayak ngomong latah gitu sih, alhamdulillahnya. Paling yang terparah ya pernah ya typo MPK jadi MPR gitu tuh. Itu sebenarnya lumayan, tapi ya cukup langsung ralat dan langsung dilanjutin lagi sih, nanti pasti mereka anggota langsung pada paham, jadi oke udah cukup. Kalian ngerti lah ya, berarti ngatur suasana Kita juga nerapin itu kan, kayak nerapin kalau misalnya rapat tuh ada saatnya serius, ada saatnya bercanda. Kalau misal sekarang lagi bercanda, ya udah boleh, tapi kalau misal lagi serius, tolong gitu. usahain serius dulu. Iya. Ini kayaknya capek nggak sih nih, dari tadi kayaknya jawab mulu. Udah mulai jujur nih, capek banget. Ini kayaknya kita belum udah, tapi rehat dulu nih, rehat sejenak nih. Kita ada games nih. Nama gamesnya itu True or False. Iya. Oke. Apa enggak ya? Bener apa enggak nih, boleh diambil dulu satu-satu. Jadi nanti cara mainnya aku bakalan nanya soal lagi, nanti kakak jawab nih, pernah apa enggak? Oke, paham ya, siap ya. Pihim kita coba pertanyaan pertama. Pernah nggak sih kalian kesal dengan adik kelas atau teman yang melanggar? Oke. Kayak 1, 2, 3. Pernah lah, itu manusiawi deh. Kesel pasti sih. Ya karena melanggar kan. Maksudnya Ada alasannya. tapi cukup ya udah gitu. Tapi hukum sih, karena ini kita masa kalau kesal dilabrak, ya tergantung masalahnya apa. Kalau misal dia tidak sholat di masjid, terus jadi kita tanya, kenapa nggak sholat di masjid? Kan ada aturan gitu. Enggak kak gitu. Paling kita kayak marah sih, biar mereka takut dan mereka tahu kalau kita punya aturan gitu, dan tidak menyepelekan aturan kita. Biar jerak ya. Terus pernah sih nih, belum turunin dulu dong Kak Kirani. Pertanyaan belum dibacain ini. Setengah boleh, kayak di bawah aja mungkin ya. Pertanyaan selanjutnya nih,
pernah nggak nih buru-buru karena lagi ada acara nih kita buru-buru keluar tapi sayangnya kita salah kostum nih yang tadinya misalnya harusnya kita pakai seragam putih abu yang keluar malah kita pakai baju batik ini pernah nggak nih coba 1, 2, 3 beda sih Nggak pernah. Ini sama di DM kan? Iya. Nggak pernah sih alhamdulillah. Pernah. Tapi nggak sampai keluar banget, tapi udah lumayan siap. Jadi abis mandi gitu, aku lupa sih pakai seragam apa, tapi pokoknya seragam sekolah. Udah siap tuh, udah yang kayak itu balik ke kamar tuh udah semangat banget karena udah lagi tepat waktu, maksudnya lagi waktu masih panjang, lagi tau gak sih semangat kita mau ke Matam, udah semangat sarapan. Terus sekali ngeliat yang lain, oh my god, beda banget. Jadi itu langsung bete banget, tapi ya udahlah. untungnya belum keluar asrama ya iya terus lanjut nih ya boleh turunin dulu nggak ini ya ini pertanyaan selanjutnya nih pernah nggak nih di kelas tidur terus habis itu dimarahin sama guru ya 1, 2, 3 Ini nggak cukup 2, harus bisa lebih bisa nih. 10. Sering gitu ya? banyak nih kalian kayaknya Karena dia ya, Hani ya, kalau Astagfirullahaladzim. kamu nyadar ya, dia tuh semenjak ganti menjadi MPK Astagfirullahaladzim. nggak pernah namanya nggak tidur di kelas. nggak pernah absen ya nggak pernah tidurnya Astagfirullahaladzim. Nggak ada pembelaan sih. Capek, tapi ya tidur. Ya kadang kan pelajaran mungkin lagi santai atau gimana, ya bobo sedikit lah. Dan alhamdulillahnya ya Hani ya, karena kita IPS mungkin ya, jadi kayak pelajaran kita tuh yang bisa ditunda belajar yang kayak misal sejarah mungkin emang saat ustazah menjelaskan penting, memang penting banget, cuma tuh kayak aduh bisa ya nanti aja Kalau belajar kita di kamar gitu. kalau kita baca lagi kita masih bisa gitu. yang penting kita masih bisa ngejar itu pelajaran itu sendiri baca-baca oke jadi jawabannya pada pernah ya tapi kalau dihitung katanya Kak Zahra nih yang lebih sering Mungkin karena aku udah lebih dulu capek. ya udah lebih dulu capek Kalau kira nih dia Lumayan sering juga sih. sekalinya tidur langsung di asrama langsung langsung jatuh banget badan langsung gerak oke ini lanjut nih ya pernah nggak nih ngirim chat nih nanya nih di grup organisasi udah nanya kita udah nungguin lama-lama kagak ada yang jawab yang baca cuma 1-2 orang tuh juga yang baca juga kagak jawab sama sekali itu kayak aduh maksudnya pernah nggak sih ngalamin kayak gitu Organisasi DM atau di luar? kita ambil DM lah ya DM nih Hitung dong. lumayan nih 1, 2, 3 enggak Nggak pernah, karena grup kita juga masih baru ya alhamdulillah, jadi kayak sekalinya ada chat tuh langsung link iya. link drive buat dokumentasi. Iya. paling aja cuma makasih ya Pak Makasih itu malah aku yang gak bales, aku kayak kalau aku ngomong makasih terima sama-sama capek ngetik. Sama-sama. Iya, jadi kayak sama-sama guys gitu aja. terus terakhir ini ya tadi Kak Zara sama ya sama apa beda nih samain lah ya nih pertanyaan terakhir nih games terakhir pernah nggak nih nggak setoran gara-gara ngurusin kegiatan organisasi ya hitung nih ya 1, 2, 3 pernah Tapi pembelaannya kita Tapi kita restoran kok sebenarnya. udah mengikuti target lah ya. Insya Allah. Mungkin Kalau aku sekarang lagi enggak sih, minggu ini belum selesai tarik, cuma bisa minggu depan bisa insya Allah. jadi kejar insya Allah tadi kan tuh nggak setoran ya kalau misalnya nggak ikut halakoh karena mungkin ada kegiatan gitu maksudnya ada yang pengen diurus itu pernah nggak? Enggak kok Nggak pernah. insya Allah ikut ya Insya Allah ikut, cuma paling kayak rada telat masuk gitu karena ngobrol sama adik kelas. telatnya 5 menit sebelum penutupannya. tapi alhamdulillah masih ikut masuk alhamdulillah Absen wajah itu udah pasti. absen wajah yang paling penting ini sayangnya gamesnya udah habis nih Kak kurang nih udah dulu nih kayaknya udah ini Masya Allah banget nih kayaknya ya episode kali ini tuh yang Masya Allah banget kita tuh jadi yang
tahu nih cara berorganisasi apalagi di pesantren ya. Jadi buat kayak kalian yang mau masuk ke pesantren juga bisa nih di pesantren tuh bukan yang kita cuman yang belajar, menghafal, tidur, makan, ulang-ulang itu mulu. Nggak juga. Soalnya di pesantren tuh kegiatan tuh pasti banyak ya. Bener banget. Berorganisasi juga bisa nih kayak kakak nih tadi DM nih. ya. Masya Allah banget. Kayak mengatur waktunya juga udah ada nih di DM. Jadi kita nggak yang kayak bentrok banget tuh enggak, karena DM juga udah ngasih yang namanya kalender pendidikannya. Dan rundown sehari-hari. Iya benar. Nah, buat kalian juga yang mau kepoin nih tentang sekolah GBS Darul Marhamah, bisa banget nih kalian klik di website kami di bawah sini. Oke, makasih banget ya Kak udah datang di acara podcast kali ini. Sama-sama. Semoga ya udah mengundang kita ini. Betul. Ya, sama-sama kembali nih ya. Nah guys, makasih banyak juga buat kalian yang udah tontonin acara podcast ini dari awal sampai akhir. Nah, kalian juga jangan lupa saksikan episode podcast selanjutnya. Oke guys, ilaliko, syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.